Diliput dari liputan6.com, Jakarta, saat perhelatan gala dinner KTT G20, para pemimpin dunia yang mengenakan batik dicemooh oleh warganet luar negeri. Dia adalah seorang pria London bernama Mahyar Tousi, seorang YouTuber politik. Dia mencuitkan komentar negatif pada delegasi yang mengenakan batik melalui akun Twitter miliknya. Ungkapnya, "What on earth are these idiot wearing?" gitu ya. Kalau artinya ya silahkan artikan sendiri pakai Google Translate ya. Yang intinya ungkapan tersebut itu jelas ungkapan menghina, ungkapan mencemooh, dan tentu saja hal itu menyakitkan perasaan orang-orang terkait, termasuk kita orang Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial resminya juga mengungkap penjelasan tentang batik. Jokowi mengatakan batik adalah warisan budaya yang sudah diakui oleh Badan PBB bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Perlu diketahui keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari Ponorogo, yang kala itu masih bernama Wengker ya, yaitu sekitar sebelum abad ke-7. Kemudian kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Karena itu batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Hanya saja batik Ponorogo, batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut batik irengan karena yang dekat dengan unsur-unsur magis, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Eksistensi batik Ponorogo hingga abad ke-20 merupakan surga bagi para pembatik, karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta, yang kemudian diambil oleh pengepul batik dari Surakarta dan dari Pekalongan. Selain itu, upah pembatik di Ponorogo tertinggi di Pulau Jawa. Jadi kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunanan Surakarta, kemudian dilanjutkan lagi Kesultanan Yogyakarta. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun ya, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan lain-lain. Serta kalau di Asia itu di India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia berakhir atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Awalnya kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar saja. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan kesenian batik ditiru oleh rakyat sekitarnya yang bukan pejabat, dan selanjutnya meluas hingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain misalkan pohon mengkudu, terus soga, nila. Sementara sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Jokowi menjadikan batik sebagai cindera mata yang diberikan Indonesia kepada para pemimpin negara G20 dan para delegasi internasional yang hadir saat itu. Terus kita kembali ke pria London yang menghina batik tadi. Cuitan dari Mahyar Tousi ditujukan kepada foto delegasi G20, yakni Presiden FIFA, kemudian Menteri Perdagangan Indonesia, kemudian Menteri Kanada, kemudian Perdana Menteri Inggris. Selanjutnya adalah pendiri WEF itu juga.
Mereka itu bersama atau berjejer saat gala dinner KTT G20. Mereka kompak mengenakan batik dengan beda corak, namun sama-sama mengagumkan. Dan foto itu yang dicemooh oleh Mahyar Tousi lewat cuitannya berisi kalimat negatif seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Ya begitulah salah satu resiko memposting foto di media sosial. Bisa dilihat banyak orang dari belahan dunia manapun. Jadi kalau ada yang suka itu biasa, begitu juga jika ada yang tidak suka itu juga hal biasa. Namun yang tidak biasa dan sering menjadi masalah itu jika orang tidak suka kemudian mencemooh atau bahkan mungkin menghina. Tentu banyak pihak yang tidak terima. Namun yang jelas cuitan orang London tadi sudah dibalas Presiden Jokowi lewat akun resminya. Mau bagaimanapun, namanya orang luar ya sulit kalau mau dijelaskan panjang lebar bahwa batik punya sejarah panjang di Indonesia. Bahwa batik punya nilai historis dan berkaitan dengan nenek moyang orang Nusantara. Bahkan batik merupakan pakaian kebanggaan raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu. Tapi ya maklum kalau orang London tadi menghina batik, ya karena di negaranya tidak ada batik, gitu saja. Sementara di negara kita banyak peninggalan budaya nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satunya adalah batik. Dan semua itu sudah diakui oleh dunia menjadi kekaguman para peneliti di dunia. Semoga orang London tadi mau belajar tentang sejarah batik yang ada di Indonesia sehingga tidak mudah menilai sesuatu tanpa penelitian mendalam terlebih dahulu. Dan karena cuitan tadi ditujukan pada beberapa tokoh penting dari berbagai negara, otomatis negara masing-masing seharusnya juga memberi reaksi atau mungkin tindakan atas penghinaan orang London tadi. Karena kalau dicermati, si orang London yang menghina tadi, dia tidak hanya menghina batik Indonesia, melainkan para tokoh dari beberapa negara yang sama-sama mengenakan batik saat foto, tak terkecuali Perdana Menteri Inggris sendiri. Semoga Perdana Menteri Inggris juga menyikapi hal ini secara bijaksana. Dan paling enggak ya mengingatkanlah atau menegurlah kepada warganya agar tidak melakukan hal seperti itu lagi, agar tidak mencemooh atau menghina budaya milik bangsa lain, agar kerukunan antar negara tetap terjaga. Karena kalau kita saling menghargai, saling menghormati, otomatis hubungan antara negara satu dan lainnya akan tetap terjaga dan tidak ada permusuhan, tidak ada saling benci, dan adanya hanya kerukunan dan perdamaian.